Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di acara Ngobras, Ngobrol Asik dan Santai di channel Karang Taruna Desa Pasir Bungur. Ya, dan pada kesempatan ini saya sudah ditemani oleh salah satu tokoh pemuda yang punya mimpi besar. Tapi sebelum kita lanjut obrolannya, saya akan sedikit saja menyampaikan profil tentang siapakah sosok pemuda ini. Beliau ini punya nama lengkap, kalau saya sih panggilnya Kang Deden ya. Iya. Nama lengkapnya apa, Kang? Nama lengkap Sandi Fahmi Saputra. Sandi Fahmi Saputra. Iya. Muncul Deden dari mana? Jadi ceritanya dulu memang karena dulu anak cucu kesayangan kakek, jadi suka dipanggil Aden kelamaan. Deden. Orang manggilnya taunya Deden. Akhirnya sampai sekarang ya boomingnya Deden. Deden gitu ya. Oke. Dan Kang Deden ini atau Kang Sandi ini kelahiran Bantarawi, Kang Deden ya. Bantarawi asli ya, Bantarawi. Dan beliau ini sempat mengenyam pendidikan di STM. STM. Kemudian pendidikan terakhirnya adalah Magister bisnis. Manajemen bisnis ya, Iya, bukan magister ya. Oke, dan tentu sahabat Karang Taruna Pasir Bungur semua penasaran kan nanti apa sih akan kita obrolkan malam ini. So jangan lupa ya, sebelum tonton lebih lanjut jangan lupa di subscribe channelnya ya, kemudian tekan loncengnya, kemudian like dan share tentunya biar nanti video ini bisa lebih ditonton oleh banyak orang gitu ya. Oke, baik Kang Deden, saya sudah punya beberapa bahan pertanyaan ya untuk Kang Deden. Yang nanti saya akan pertanyakan di acara Ngobras ini, ngobrol santai dan asik ya. Oke. Tadi sedikit saya singgung terkait pendidikan ya, lahir dan nama. Ini yang ingin saya sedikit singgung nih, terutama terkait tentang aktivitas Kang Deden sebelum pulang ke Cilograng itu dulu kerja di mana atau di bidang apa? Boleh dijelaskan Kang Deden? Dulu sih berarti profil ya. Pertama mulai iya. bekerja. Dulu mulai kerja, sebenarnya sih kalau untuk kerja yang namanya kerja kasar Pak ya, dari kerja kasar sampai kantoran sudah ngalamin semua. Sudah ngalamin ya. Iya, dulu tahun 2009 sempat jadi security. Keluar security sempat masuk ke pengeboran di PT Aneka Tambang selama 3 tahun sampai 2013. Seperti itu langsung masuk ke Sinarmas Kalimantan, Batubara juga masuk ke Yonatama. Nah, di awal akhir 2014 masuk 2015 saya masuk ke PT Trimitra Resource, bergerak di bidang Bidang Telkom ya. Telekomunikasi. Jaringan internet. Oke. Jadi perusahaan itu kita tuh masang kayak vendor operator. Vendor BUMN ya. Iya, vendor BUMN. Dan itu pekerjaan terakhir Kang Deden. Terakhir sampai 2020. Oke, pertanyaan selanjutnya Kang Deden kan Ya. orang itu kalau misalkan kerja nyaman gitu ya. Ya. Enjoy gitu ya. Iya. Sampai tua kadang di perusahaan tersebut nih. Iya. Yang ini saya tanyakan, pertimbangan apa sih Kang Deden sampai resign terus pulang kampung? Kenapa bisa begitu? Jadi gini Pak, pengalaman saya kan kerja di Telkom selama hampir 6 tahun ya Pak. Jadi kan kalau di Telkom itu kan kita kerja itu nggak di satu tempat, jadi pindah-pindah, kadang kita ditempatkan di daerah Medan atau Sulawesi sampai Papua, Kalimantan. Terus saya lihat karena pengalaman saya melihat desa-desa orang itu sampai berkembangnya bagus gitu kan. Cuman pas saya balik ke kampung kok desa kita sama sekali nggak ada perubahan gitu. Bukannya kita menyalahkan desa kita yang nggak ada perubahan, mungkin karena SDM-nya kurang digali gitu kan. Jadi memang nggak ada orang yang mau merubah SDM di desa kita. Nah, dari situ saya pulang ke kampung, kebetulan memang saya juga pingin buka usaha. Nah, di saat saya udah buka usaha, jadi kenapa saya masuk ke Karang Taruna? Ya, saya ingin memajukan desa saya tanpa saya harus masuk ke pemerintahan. Cuman kemarin ada tawaran dari Kepala Karang Taruna, Kang Dani, untuk masuk ke Karang Taruna untuk jadi sekretariat. Saya sih oke-oke aja gitu kan. Demi memajukan desa kita, ya apa boleh buat. Oke gitu kan, daripada desa kita sama sekali monoton, nggak ada perubahan gitu kan.
Jadi itu yang jadi dasar pemikiran Kang Deden pulang kampung gitu ya? Iya. Bukan karena korupsi di perusahaan? Enggak. Bahkan sampai kemarin terakhir gaji saya bulan 8 masih dibayar. Oh gitu, iya. Sorry saya seudon ya. Karena kan kerja nyaman itu impian semua orang Kang Deden ya. Jadi kalau misalkan Kang Deden sudah nyaman tiba-tiba pulang kan jadi ada pertanyaan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan pertimbangannya itu saya dukung 100% Kang Deden. Oke, selanjutnya Kang Deden. Kang Deden kan sementara ini di Cilagrang ini menjadi kepala pasar nih. Iya, betul. Ya. Yang dasar menjadi pemikiran Kang Deden mau jadi kepala pasar apa sebenarnya sih? Nanti nyambung ke Karang Taruna ya. Oh iya. Jadi sebenarnya kan gini. Saya kan basic kan terakhir di manajemen bisnis. Otomatis kan berhubungan dengan usaha lah. Jadi lihat kayak perkembangan pasar memang di kita itu kayak minim sih. Cuman jadi saya masuk ke kepala pasar itu sempat ngelamar ke desa, alhamdulillah keterima. Ya niatnya ingin membangun pasar, ingin membangun sektor ekonomi yang ada di desa Pasir Bungur. Cuman memang pemikiran saya sama planning saya waktu saya menyalonkan itu memang tidak mulus karena berbenturan dengan aturan. Jadi susah di saat di hal sepele itu saja ada benturan-benturan. Ada tetap ada karena kan memang kalau sistem pemerintah memang nggak bisa disamain dengan sistem apa ya namanya kayak swasta ya. Kayak di bisnis gitu kayak ya. Bisnis biasa gitu. Di saat kita mau fighting ternyata ada aturan lain yang menghalangi. Jadi di situ susah. Makanya susah untuk berkembang. Cuman saya usahain ya sebisa mungkin ya planning saya harus terrealisasi dengan segala konsekuensi. Iya, karena kan kita tahu ya kalau sudah bicara aturan birokrasi itu ngejelebetnya minta ampun. Artinya Kang Deden sudah siap ya, secara mental. Oke. Terus Kang Deden ingat obrolan tadi nih, Kang Deden kan sempat nyinggung Karang Taruna ya. Kalau boleh saya tahu, Deden melihat Karang Taruna Pasir Bungur khususnya ya, seperti apa? Terus apa sih yang harus dibenahi menurut Kang Deden? Sebenarnya sih Karang Taruna Pasir Bungur memang informasi dari banyak pihak selama karena saya kan jarang di kampung Pak ya. Hampir dari keluar SMP sampai kemarin saya tinggal di kampung itu sebenarnya ngerasain tinggal di kampung setahun itu baru tahun 2020. Karena memang sebelum-sebelumnya saya kan kerja terus. Memang sistem kepengurusan tuh aktif, cuman dilihat dari apa namanya? Aktif cuman sistem pengurusan doang, cuman kalau dilihat dari apa sih kegiatannya sama sekali bukan saya menghilangkan tapi nggak ada. Jadi mereka karena pengalaman saya lihat pernah dulu di satu bisa disebutin nggak desanya di suatu daerah di Tasik ada Ciawi itu Karang Taruna sampai bisa punya kas besar karena mereka mengelolanya memang benar-benar jadi mindset mereka itu Karang Tarunanya nggak cuma mengandalkan dari dana pemerintah karena memang pemerintah kan terbatas. Nah makanya saya di sini kenapa masuk ke Karang Taruna? Saya itu pingin Karang Taruna itu kita tuh bisa istilahnya kalau kasarnya itu mencari uang sendiri tanpa meminta ke pemerintah gitu kan. Jadi saat kita udah menghasilkan, ya nanti si hasil uangnya itu dialokasikan buat pendidikan, buat kesehatan. Itu sih intinya. Jadi kenapa saya masuk? Ya intinya Karang Taruna itu ingin lebih maju, jangan cuma jalan di tempat gitu kan. Apalagi sekarang memang yang difokusin kan Karang Taruna. Kalau memang bukan generasi muda yang memajukan desa, mau siapa lagi? Siapa lagi ya? Iya, dan Karang Taruna identik dengan anak muda kan? Iya, betul. Berarti kisah tadi di Ciamis itu apa? Ciawi ya? Iya, Ciawi. Itu jadi satu referensi ya? Iya, betul. Kang Deden sempat menggali informasi nggak apa hanya melihat dari luarnya saja? Artinya kenal dengan orang Karang Taruna di sana, sharing-sharing pernah? Kebetulan dulu kan waktu saya bangun tower di Ciawi itu kita itu yang pegang itu karena kepala Karang Tarunanya. Jadi kenapa mereka bisa punya apa namanya kas tinggi? Ya mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang ada di desa mereka. Kan selama ini di kita kan sumber daya alam mendukung. Sektor wisatanya ada, pertaniannya ada. Cuman di kita ya kayak gimana sih? Sebenarnya sih kan kalau membangun desa cerita dari mereka gitu kan. Kalau pingin membangun desa, ya kalau pingin income yang besar ya memang nggak secepat yang kita inginkan gitu. Ada proses, cuma di dalam proses itu ya siap enggak. Tapi kan di kita kadang-kadang orangnya kan mikirnya percuma duitan, pengen instan lah. Gitu. Iya. Terus Kang Deden, ini saya mau minta contoh real ya. Dari yang Kang Deden tahu di sana, sharing dengan mereka. Pasti mereka kan memberikan salah satu contoh ya bagaimana Karang Taruna bisa menghasilkan untuk menghidupi organisasi. Nah contoh dari sana bisa nggak sih direalisasikan di daerah kita? Contohnya seperti apa?
Bisa sih sebenarnya, contohnya kayak misalkan perusahaan-perusahaan yang ada berdiri di desa kita, ya kayak tower gitu kan. Iya. Tower kan setahu saya kan itu maksudnya kalau misalnya kita ngajukan proposal, misalkan di ACC atau enggaknya, yang penting kita udah berusaha, tapi kebanyakan pasti di ACC. Terus kayak usaha-usaha yang ada di desa kita, kayak misalkan perusahaan mau plat merah atau plat swasta gitu kan, sebenarnya sih bisa, karena kan yang tuan tanah kan Karang Taruna, yang berkuasa mereka Karang Taruna. Terus dari sektor pertanian juga mereka berani mengajukan ke dinas pertanian dengan adanya kas untuk mendukung para petani. Di saat petani misalkan nggak punya modal, ya modalnya dari Karang Taruna, uangnya itu kan kita ngajuin proposal ke pemerintah, cuman si uangnya nggak jadi dana hibah, nggak kayak sekarang banyak yang di lain gitu kan, di saat dapat dana jadi dana hibah. Enggak, tapi si dana itu memang dialokasikan untuk kayak pertanian, misalkan contoh tanam cabai gitu kan. Modal berapa nih? 6 juta. Di saat panen nanti hasilnya dibagi dua, 50% masuk ke kas, 50% masuk ke si petani itu. Adapun si petani mau ngasih buat mengelola, ya silakan mau berapa persen. Bagi hasil. Bagi hasil. Jadi si dana dari pemerintah itu nggak bakalan habis, karena setiap panen pun diganti terus, muter terus. Gitu. Oke. Kang Deden nih, terkait bicara Karang Taruna kan organisasi ya. Saya sangat kagum lah dengan ide Kang Deden. Cuma kan permasalahannya Kang Deden pasti tidak bisa bekerja sendiri kan? Iya, betul. Oke. Yang Kang Deden harapkan kira-kira dari pemuda di sekitar kita nih, apa sih yang bentuk dukungan Kang Deden sebagai inisiator lah misalkan, yang diharapkan dari teman-teman pemuda di Pasir Bungur? Jadi gini Pak, sekarang kan kita bikin konten channel. Jadi isi channel ini sih sebenarnya sih positif, karena kebanyakan seputar tentang yang ada di desa. Ya contohnya satu dari wisata, kita udah punya kan Ajiram yang memang potensinya bagus ke depannya. Yang kedua sektor pertanian, memang sektor pertanian di desa kita juga bagus untuk dikembangkan. Nah makanya kenapa saya bikin channel ini. Jadi saya minta dukungan nggak lebih sih sebenarnya kepada masyarakat pemuda Pasir Bungur. Cuman saya minta satu aja, subscribe channel ini. Di saat nanti sudah bisa mendapatkan hasil, ini hasilnya kita pakai untuk pembangunan desa. Yang saya perhatiin, maaf ini bukan saya nyinggung desa Pak ya, di sektor pendidikan sama kesehatan. Selama ini kan banyak di desa kita anak-anak pinter yang memang kurang biaya hingga akhirnya putus sekolah. Nah itu kan sangat miris. Itu kan sama aja dengan mengurangi SDM kita. Gimana SDM kita mau naik kalau di anak-anak yang berprestasi nggak bisa kita tolong. Nah makanya kenapa saya bikin channel dari sini, karena memang untuk channel memang penghasilannya lumayan. Kalau kita kerjasama ya pasti cepat untuk mendapatkan hasil. Nah hasil itu bisa kita kembangkan untuk di desa kita. Terus yang kedua, kita bisa bantu untuk kesehatan. Masalahnya kan di kesehatan kemarin contohnya ada yang sakit sampai di puskesmas nunggu berjam-jam ngurus BPJS. Itu kan merasa miris karena memang di instansi di desa kita nggak ada kas sama sekali. Terus kita juga nggak bisa menyalahkan desa karena memang di desa anggarannya sangat terbatas gitu kan. Makanya saya pingin kalau misalkan Karang Taruna punya penghasil dari channel ini, nah kejadian seperti itu nggak ada Pak Andi. Di saat mereka memang nggak punya uang, kalau kita kas ada, ngapain nunggu BPJS sih? Udah kas aja bawa umum udah pakai umum gitu kan. Kalau bisa biar cepat penanganan gitu ya. Nah itu, jadi meminimalisir lah kalau angka kematian gitu. Jadi jangan sampai ada kenapa meninggal gara-gara telat dibawa. Nah itu kan miris gitu kan. Tapi kalau misalkan kita channel ini berkembang, didukung sama masyarakat Pasir Bungur atau misalkan terutama masyarakat Cilograng lah, karena misal kalau memang channel ini berkembang, kita tidak untuk berpatokan ke Pasir Bungur saja, tapi emang untuk wilayah Cilograng. Kalau bisa sih sampai Kabupaten Lebak sampai provinsi gitu kan. Bisa jadi contoh ya, kalau gitu misalkan channel ini berkembang, terus nanti collab dengan Karang Taruna desa lain ya. Iya betul. Jadi Karang Taruna kecamatan mungkin. Iya, dan kalau misalkan channelnya besar lagi, jadi contoh buat kabupatennya, kenapa tidak kita misalkan bargaining dengan pihak kabupaten gitu kan. Terus Kang Deden, pertimbangan Kang Deden kenapa lari ke channel YouTube? Tidak misalkan ngumpulin anak muda berencana bikin unit usaha gitu. Kenapa channel YouTube? Kalau channel YouTube yang pertama masalah modal kita tidak terlalu besar. Yang pertama kan modal nggak terlalu besar. Cuman memang dari niat kita nih mau nggak nih mengembangkan ini channel. Terus yang kedua, kalau memang masyarakat mendukung, otomatis kan
pasti cepat kan subscribe naik. Karena kan yang dibutuhkan kita cuma minimal kan subscribe 1000 subscribe. Terus jam tayang 4000. Kalau kita misalkan buka usaha yang lain, karena memang yang pertama usaha harus melibatkan banyak orang. Yang kedua modal juga harus gede. Yang ketiganya kebanyakan orang kan mikirnya dapur, Pak. Kalau dapur nggak ngebul mana mau kerja gitu kan. Tapi kalau kita pakai channel, bikin channel YouTube kayak begini kan, ibaratnya saya sendiri atau misalkan 3 orang masih bisa berjalan. Cuman kita minta dukungan sama masyarakat. Jangan sampai masyarakat tuh gini, jangan ada pikiran gini lah. Ngapain dibantu? Nanti juga nggak bakal bagian. Di sini tuh kita konsepnya nanti ada di saat nanti channel ini kita udah besar, pasti kita kumpul ke tokoh masyarakat semua. Dan alokasi dananya pun kita jelaskan, kita presentasikan. Jadi saya di sini bukan mencari uang untuk pribadi. Kalau memang untuk pribadi, lah ngapain dengan saya kemarin kayak kemarin aja kerja Pak di Pinang itu kan. Udah nyaman, gaji lumayan gitu kan. Artinya selama BUMN ada, vendor pasti ada kan. Iya. Terus Kang Deden nih, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika channel ini besar, menghasilkan lah ya, selain tadi beberapa sektor yang ada sentuh seperti misalkan beasiswa buat pendidikan, kesehatan, mungkin nggak bikin usaha real? Kalau untuk ngacu ke usaha sih sampai saat ini belum terpikirkan ya. Tapi contoh kalau misalkan nih ternyata amin ya, per bulan bisa ratusan juta misalkan, dari kita kan nggak tahu kan. Amin. Ternyata alokasi pendidikan tercukupi, alokasi kesehatan aman, ada duit sisa, apakah mending ditabungkan atau mending dibikin unit usaha kira-kira? Kalau memang ya balik lagi kita paling nanti ya kita minta pendapat kepada tokoh masyarakat ya. Karena untuk membuat usaha kan butuh pemikiran yang matang. Jadi jangan sampai kita ada modal besar, pingin usaha, tapi marketnya kita nggak tahu juga percuma juga sama kan. Cuman ya memang pasti kedepannya kita pasti memikirkan untuk membuat suatu bidang usaha. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, daripada kita mengembangkan usaha, bikin usaha gitu, mengembangkan usaha, lebih baik kita paling yang saya genjot di sektor pertanian, Pak. Pertanian? Iya, pertanian. Karena pertanian itu udah kelihatan. Kita untuk buang hasilnya ibaratnya gampang gitu kan, karena memang itu kebutuhan pokok. Contoh real sektor pertanian jenis apa yang udah ada dalam bayangan Kang Deden? Paling kayak sayuran ya, cabai ya. Tapi kita kalau bisa kita olah sendiri gitu Pak. Di saat misalkan misalkan cabai kita tanam nih, masyarakat tanam cabai, di saat panen ya kita beli sama pihak Karang Taruna, nasi cabai itu kita keringkan, kita giling jadi cabai bubuk. Tapi kita punya produk sendiri gitu. Jadi dari hilir ke hulunya kita dapat semua gitu. Dengan brand sendiri. Gitu. Abon cabai Karang Taruna Pasir Bungu, bisa aja kan kayak gitu kan. Dan namanya cabai emang harganya juga pedes ya. Prospeknya juga mudah-mudahan bisa pedes ke depannya. Itu cabai misalkan kalian ya. Terus ini saya sedikit bingung soal ini nih, menarik tadi tentang Arum Deras ya. Itu kan sementara dikelola sama Karang Taruna ya? Enggak, sama Pok Darwis. Oh, Pok Darwis. Ya. Nah, untuk memfasilitasi antara Pok Darwis dan Karang Taruna, Kang Deden punya ini nggak, punya rencana seperti apa? Jangan sampai gini Kang Deden, tidak sedikit di desa di daerah kita yang ketika Pok Darwis mengurus jenis usaha, datang Karang Taruna, itu dalam pikirannya bukan malah mau kerjasama, tapi kayak semacam mau menyaingin gitu. Untuk mengantisipasi itu gimana Kang Deden? Jadi sebenarnya sih kalau untuk Pok Darwis, kita itu di sini cuman kalau disebut mengiklankan ya, supaya terkenal. Sebenarnya sih kita bantu promo. Oh iya. Bukan mau mengambil alih. Oh enggak. Justru kan di saat channel takutnya ini ada pertanyaan ya, iya macam meureun ke hayang ngurus arung jeram bisa gitu, enggak ya? Enggak. Iya. Jadi kita di channel kita memang ada sebagian video-video yang udah masuk dari rekan-rekan Pok Darwis, Arum Deras. Bukan untuk kita mau mengambil keuntungan dari manapun sebenarnya. Yang satu ya emang untuk membangun channel kita, yang kedua untuk mempromosikan mereka. Saat mereka maju kan enak, nanti kan kalau mereka maju pun ya untuk UMKM, misalkan channel ini maju, Pok Darwis maju, UMKM kita bantu, kita modalin, jadi ekonomi kita berkembang gitu kan. Jadi kalau misalkan pemahaman yang kayak gitu, buanglah ego kayak begitu. Ada zaman lagi ya. Itu ya, sahabat Karang Taruna, misalkan kalau sahabat Karang Taruna sedang nonton dan punya pikiran yang aneh-aneh, itu tadi Kang Deden sudah menjelaskan ya. Jadi benar-benar Karang Taruna mau berdampingan dengan betul.
Pok Darwis untuk memajukan objek wisata yang ada di kita, Iya, ya Kang betul. Deden. Terus Kang Deden, saya ini berkaca dari Arung Jeram ya, yang di daerah Pelabuhan Ratu. Itu kan sejak saya SMA tahun 2000 itu kan sampai sekarang nggak ada matinya ya. Iya, betul. Artinya objek wisata yang berbentuk alam itu memang Iya. jika pantai lah uno bosen, Iya, betul. gitu. Terus menurut gini Kang Deden, tentu ketika pengunjung rame kan banyak hal yang harus dibenahi kan, termasuk kata Kang Deden tadi kita mungkin bisa mengenjot UMKM ya, bikin pasar, bikin warung-warung wisata gitu ya. Wisata. Kira-kira bayangan Kang Deden nih, kalau misalkan ini Arung Jeram ini bisa booming gitu ya, terkenal, sektor-sektor mana yang bisa kita benahi nih untuk mendukung Arung Jeram ini? Jalan misalkan, atau UMKM, atau seperti apa? Kira-kira menurut Kang Deden? Kalau jalan kan kemarin informasi memang udah ada dari Dispar ya, dibantu. Kalau nggak salah sih tahun ini katanya mau dibenahi masalah jalan. Jalan ada dua nih Kang Den, dua-duanya ya, yang pas. Iya, Dua-duanya ya. Iya. Kita dapat bantuan dari Dinas Pariwisata, paling saya dengar sih alhamdulillah sih ya. Jadi memang jalan ke Bantarawi sama ke Lapak Penei memang untuk tahun ini pengerjaannya dilakukan. Ya mungkin kalau misalkan Arung Jeram sudah maju, sebenarnya banyak yang diuntungkan. Masyarakat Bantarawi ataupun Lebak Penei akan diuntungkan. Karena titik start kan ada di Lebak Penei. Otomatis sebelum start kan yang namanya kita datang liburan pasti kan jajan dulu, berangkat, warung nasi, warung makan, bisa sektor ekonomi di situ pun jalan. Terus di Bantarawi terutama ya UMKM jalan, yang kedua rumah-rumah warga bisa dijadikan untuk penginapan, homestay. Iya. Jadi jadi income juga buat mereka gitu kan. Iya. Cuman saya tekankan nanti di saat udah maju jangan sampai harga yang melambung tinggi. Itu kan permasalahannya. Itu Kang Deden yang harus garis bawah ya. Buat nanti sahabat Karang Taruna yang nonton video ini dan apa yang tadi obrolan kita terrealisasikan, itu poin pentingnya ya, hati-hati jangan sampai orang main kesini cuma sekali doang. Iya, harga. Saya juga di Bantarawi karena dia punya empang warisan ya, rencana mau dibikin di empangan lagi terus dibikin villa kecil gitu, mungkin nanti bisa disewakan juga gitu ya. Iya. Oke, baik sahabat Karang Taruna, kita lanjutkan. Saya akan lanjut ke pertanyaan yang sedikit sebenarnya menjadi unek-unek saya Kang Deden ya. Tapi mohon maaf nanti kalau misalkan ada pihak-pihak yang tersinggung. Saya melihat misi Kang Deden sangat mulia sekali ya. Tapi Kang Deden hanya berkutat tadi seputar Karang Taruna, Pok Darwis. Kenapa sih tidak? Karena ini skupnya desa ya. Kenapa Kang Deden tidak berpikir, wah aing kudu jadi kepala desa ya? Kenapa tidak berpikir seperti itu? Kalau ke situ belum kepikiran Pak. Cuman kan ibaratnya gini, di saat kita ingin memajukan desa, nggak harus jadi kepala desa. Jadi intinya sih gini, memang kan kepala desa itu kalau memang tidak ada pemuda kayak kita yang memajukan desa, memang nggak bakalan maju. Karena mindset di kita itu kebanyakan itu kan, yang saya udah pulang ke kampung ya, kebanyakan mindset di kita itu pinginnya dikasih, bukan mencari. Nah, kenapa saya kata Pak Ani, kenapa nggak jalan jadi kepala desa? Ya karena nggak minat sih. Nggak minat. Di sini saya bukan ingin menjadi pemimpin, tapi saya di sini ingin jadi bapak pembangunan. Jadi istilahnya saya pulang ke rumah tanpa saya berikut campur di pemerintahan desa, ibaratnya jadi kepala desa, tapi saya bisa ngebangun desa itu sendiri. Oke, Kang Deden gini. Jadi saya punya pertanyaan lagi nih. Ketika Kang Deden pilih opsi itu ya, yang tadi sebut Kang Deden, saya punya pertanyaan, apakah opsi itu akan lebih ke menjadi oposisi atau menjadi partner desa? Lebih ke partner. Partner desa ya. Jadi desa jangan berpikiran saya begini tuh mau mengalahkan desa. Enggak, justru saya itu cita-cita saya nih ya. Pingin kalau misalkan channel ini berkembang, apalagi kayak Raffi Ahmad, daripada subscribe Raffi Ahmad dia udah banyak duit, mendingan subscribe ini kan. Karena ini udah tahu memang niatnya awalnya ini buat bantu masyarakat kita. Kalau misalkan penghasilan kita nyampe setahun nyampe 2M 3M, ADD kita hilangkan kok. Udah di Karang Taruna aja, Pak. Maksudnya nggak nerima ADD seperti itu. Nggak nerima. Maksudnya mau di apa namanya? Didonasi ku. Nah, jadi gini, Pak. Di saat desa kita sudah menjadi desa maju, income kita banyak, kita kan bantu pemerintah, pemerintah pusat. Desa kita maju nih, ADD misalkan dikasih 1,3 M setahun. Tapi misalkan channel kita dengan usaha-usaha yang ada di desa kita bisa menghasilkan lebih dari itu, ya kita mendingan kita yang bantu pemerintah. Jangan terima gitu ya. Nah itu alokasikan ke desa yang lain, karena kita udah menjadi desa mandiri. Jadi cita-cita saya balik ke kampung ini, memang kalau dilihat dari pemikiran saya, memang cocoknya memang harus jalan kepala desa. Cuman
Saya nggak mau karena saya ingin memajukan, bukan harus jadi kepala desa. Jadi nanti untuk kepala desa pun jangan berpikiran negatif gitu kan. Kita di saat punya punya cita-cita kayak begini, oh ini mau menyaingi atau gini atau misalkan bahan kampanye apa gimana, nggak ada. Jadi cuman makanya untuk warga desa Pasir Bungur, yuk dukung channel ini maju. Ya mungkin ADD pun nggak terlalu terpakai banyak gitu kan. Kalau misalkan desa ini maju, Karang Taruna maju, yang disebutkan bukan Karang Taruna orang, desa sama desa Pasir Bungur maju, Karang Tarunanya bagus kan gitu, nggak mungkin. Tuh Pak Deden, misalkan atau Deden, yang bagus nggak mungkin, nggak bakal secara personal karena kita bikin channel ini kan atas nama Karang Taruna. Iya. Statement terakhir dari Kang Sandi untuk Karang Taruna khususnya deh. Harapannya seperti apa? Terakhir untuk Karang Taruna, harapan saya itu ayo kita bangun Karang Taruna Pasir Bungur supaya lebih maju. Yang kedua, jangan memikirkan untuk finansial dulu lah. Karena masalah finansial, kalau memang kita bersatu benar-benar mau membangun apalagi channel ini, ya insya Allah nanti bakal ada hasil. Yang kedua, saya tekankan kepada masyarakat Pasir Bungur, daripada subscribe channel yang tidak ada manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita Pasir Bungur, buat apa nih subscribe channel ini? Karena memang alokasinya udah jelas, saksinya udah ada. Jadi di saat nanti maju pun semuanya masyarakat kita merasakan gitu kan. Terus yang ketiga, untuk LKD yang ada di desa ataupun orang-orang desa, jangan berpikiran negatif. Masalah saya bikin channel ini, misalkan yang saya promosiin masalah arum deras ataupun di sektor pertanian ataupun LKD yang lain, kita nggak bakalan ikut campur masalah ranah pemerintahan ataupun dapur mereka lah. Kita cuma di sini untuk mempromosikan mereka. Di saat mereka ada hasil, ya alhamdulillah itu buat mereka gitu kan. Nama baiknya minimal untuk mereka gitu ya. Untuk mereka. Cuman kan di sisi lain nanti di saat channel ini berkembang, wisata berkembang, pertanian berkembang, otomatis nama desa kita yang bagus, yang terangkat gitu ya. Intinya cuma satu yang saya inginkan, yang saya cita-citakan. Saya pingin Karang Taruna menghasilkan ADD sendiri tanpa minta dari pemerintah. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, baik Kang. Baik sahabat Karang Taruna, itu tadi ya penjelasan dari teman kita Kang Sandi atau saya lebih kenal dengan Kang Deden. Dan itu saja obrolan kita malam ini. Tapi sebelum saya tutup, jangan lupa di subscribe channel ini ya, Karang Taruna Desa Pasir Bungur. Apa tadi Giri? Kalau channel si Karang Taruna Pasir Bungur. Oh, nama channelnya Karang Taruna Pasir Bungur ya. Di subscribe, tekan loncengnya, terus jangan lupa juga di like and share, dan silahkan komen ya, termasuk mungkin butuh masukan ya. Contoh misalkan ketika sahabat Karang Taruna nonton terus punya ide kan, wah mending ngeliput komen aja di kolom komen, nanti admin akan lihat dan kita akan syuting atau bikin acara ngeplog gitu ya. Itu saja mungkin kalau misalkan ada di desa kita ada yang gotong royong gitu kan, kalau bisa ambil aja divideokan gitu. Video bisa dikirim ke kita, nanti kita atau upload hubungi Karang Taruna ya. Kalau Karang Taruna kan kameranya puguh gitu kan, terus sambil gotong royong kan. Kalau warga kan jabat baring ngareka mesti endah gitu ya. Hubungi saja Karang Taruna, bisa ke Kang Sandi atau Kang Deden atau juga ke Kang Dani ya. Mungkin sahabat Karang Taruna Desa Pasir Bungur udah tahu siapa mereka berdua gitu ya. Dan kontak aja, telepon saja. Oke, itu saja. Terima kasih Kang Sandi, Kang Deden atas kesempatannya. Nanti video ini akan kita upload satu di channel Karang Taruna Pasir Bungur, kemudian juga akan kita upload di channelnya Yasmi FM ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang Sandi. Mohon maaf jika salah-salah kata, dan sampai ketemu lagi di acara ngobrol asik santai di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.